peran serta keluarga itu sangat besar dalam hal itu. Dengan adanya pandemi COVID kayak gini dan tidak adanya kunjungan keluarga. Hai guys, ketemu lagi. Saat ini saya melakukan kunjungan khusus di salah satu lapas narkotika di kawasan Banyuasin, Palembang, Banyuasin, Sumsel. Ketika saya ngobrol sama kepala lapasnya, yakni Pak Royan, dia menyebut bahwa aturan tentang larangan kunjungan keluarga belum dirubah oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Makanya dia berencana akan tetap menerapkan sistem video conference para napi dengan keluarga. Hal ini dilakukan agar napi bisa terus berkomunikasi dengan keluarga mereka. Baginya, faktor kesembuhan napi terbebas dari jeratan narkoba adalah keluarga. Jadi peran keluarga dinilainya sangat penting. Makanya aturan komunikasi para napi dengan keluarga tidak sama sekali dia rubah, di mana satu napi diberikan jatah pitkon atau video conference. Hitung data nggak ada berapa sih pertambahan jumlah napi yang masuk di LP ini Pak per tahunnya Pak? Waduh, kalau itu saya belum tahu ya, dapat rata-ratanya ya. karena saya belum terima, mungkin data itu Sekitar? saya lihat dulu berapa ratus, jadi belum bisa saya jawab saat ini. Oke. Meski dia belum mengetahui pertambahan jumlah narapidana per tahunnya, namun dia yakin bahwa jumlahnya akan terus meningkat jika faktor komunikasi dengan keluarga para napi tidak dilakukan. Satu orang, satu warga binaan. Kalau di sini saya kurang paham, tapi kalau di tempat saya satu orang, satu keluarga. Jadi itu pun dibatasi waktunya. Oh, berapa lama Pak pikon biasanya? Kalau di sana kurang lebih sekitar 15 menit kurang lebih. Oh, 15 menit. Kalau di sini kita belum. Saya belum mengetahui. Tapi sama. Saya baru duduk di sini, saya belum bisa mengatakan. Oke. Apa? Itu satu hari Pak 15 atau ada satu minggu sekali atau berapa? Biasa kali Bapak ini. Kalau teknisnya di sini saya kurang paham. Oke, kalau tempatnya kakak kemarin? Saya yang di kemarin di tempat saya di Rutan Batu Raja itu dia panggilnya per kamar, kita manggilnya. Per kamar per hari atau? Per kamar per hari. Per kamar per hari ya. Iya. Oke. Jadi per kamar satu kamar misalnya ada 12 orang, berarti 12 kali 15 gitu dalam hari itu ya Pak ya. Ya, kalau mungkin udah selesai kita potong Baru waktunya. pindah kamar. Nah, apakah itu akan kita terapkan sama juga di sini Pak? Kita lihat situasi kondisi. Oke. Karena kondisi yang pertama, lapas Lakiban Narkotika Banyuasin ini dalam keadaan jauh dari tempat. Oke. Otomatis kan ada kendala-kendala seperti mungkin jaringan internet yang kurang baik. Sinyal, oke. Nah, nanti kita sikapin dulu, kita kerjasama sama stakeholder pihak ketiga, nanti apa kendalanya baru kita bisa melaksanakan itu. Nah, dengan ataupun kalau menurut saya di sini sudah terlaksana juga, tapi mungkin kurang maksimal, mungkin kita lebih maksimalkan lagi. Pak, dengan kondisi yang saat ini Pak, ada nggak alternatif yang akan kita lakukan ke Pak untuk misalnya nih sinyalnya agak kurang, kan butuh waktu lama nih untuk proses untuk kita untuk kerjasamanya. Ada hal lain nggak yang bisa Bapak lakukan agar komunikasi keluarganya tetap bisa jalan? Kalau mungkin tidak bisa melalui video conference, Speedy, kita bisa melalui pakai datanya Smartfren atau mungkin Excel, karena kan salah satu provider kan bukan hanya Speedy saja satu aja. Oke. Jadi tetap itu jadi prioritas untuk Pitkon itu ya Pak ya. Oke, makasih ya Pak ya. Sebegitu pentingnya ya guys, ternyata dukungan moral dari keluarga menjadi obat penyembuh utama bagi para napi agar terbebas dari jeratan narkoba. Makanya guys, kalau misalnya kalian punya masalah sama keluarga kalian, ya sebaiknya tetap cepat-cepat deh diperbaiki, karena bagaimanapun keluarga adalah kunci kita untuk menjalin kesuksesan di hidup kita ke depan. Oh iya guys, saat saya melakukan kunjungan ke dalam lapas narkotika Banyuasin, ternyata suasananya tidak menyeramkan seperti pandangan orang di luar ya. Begitu saya masuk, terkesan suasana asri, nyaman, dan kehidupan di sana saya lihat gedung-gedungnya juga terlihat sangat mewah, tertib, bersih, teratur. Begitu di pintu masuk, di sana juga ada kolam dan semuanya
nyaman banget deh saya lihat. Para narapidana ditempatkan dalam satu ruangan khusus gitu, dan mereka dibatasi sama pagar-pagar kawat tinggi, tapi tetap mereka bisa melihat ke lapangan apa-apa yang terjadi. Tapi pesannya ya mereka juga terlihat juga bisa berkeliaran, bisa kemana-mana secara bebas, tapi memang masuk dalam area sana aja ya guys ya. Hanya memang ya guys, itu sudah suasana yang nyaman, yang asri, teduh, dan tenang. Namanya kebebasan memang harga yang paling mahal yang memang harus kita bayar. Makanya rugi banget kalau kalian tidak memanfaatkan waktu kebebasan kalian dengan melakukan hal-hal bodoh seperti masuk dalam perangkap narkotika. Sebisa mungkin jauhi guys narkotika kalau memang hidup kalian memang pengen tenang dan nyaman, karena apapun kandungan di dalam narkotika kalau udah masuk ke dalam tubuh kalian pasti akan berpengaruh dari jiwa kalian, pikiran kalian, halusinasi. Jadi faktor itu yang bisa memicu tindakan-tindakan kriminal yang terjadi. Demi narkoba kalian bisa melakukan berbagai cara tanpa melihat itu adalah satu kejahatan, dan itu bisa merugikan para keluarga kalian sendiri ya guys. Lihatlah teman-teman kita di sini, kayaknya mereka saya lihat dengan mata keterpaksaan ya gitulah. Saya tetap berpesan kepada kalian kalau bisa tetap jauhi narkoba, karena narkoba tidak akan memberikan kebaikan bagi hidup kalian ya guys. Nah, kalian sekarang bisa puaskan nonton dan melihat langsung bagaimana suasana yang ada di dalam lapas narkotika di kawasan Banyuasin, Sumatera Selatan. Sepanjang mata memandang memang kesan asri, nyaman dan bersih sangat terlihat ya guys. Dan